Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal penilaian akhir semester PAS atau UAS kelas 3 tema 4 semester 1 kurikulum 2013 bagian 1. Oke, langsung saja kita masuk ke materi PPKN KD 3.2 nomor 1. Segala sesuatu yang harus dilakukan disebut dengan titik-titik. A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, D. Bersyukur. Segala sesuatu yang harus dilakukan disebut dengan B. Kewajiban. Jika A. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan sejak lahir. Yang C. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sedangkan yang D. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan atas segala limpahan nikmat yang diberikannya. Kita lanjut masuk ke nomor 2. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara titik-titik. A. Sembarangan, B. Semaunya, C. Seimbang, D. Seirama. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara C. Seimbang. Nomor 3. Setiap siswa di sekolah berhak titik-titik. A. Membantah guru, B. Bermain di dalam kelas, C. Mendapatkan pelajaran, D. Mencoret-coret tembok kelas. Hak siswa di sekolah yaitu C. Mendapatkan pelajaran. Nomor 4. Salah satu hak sebagai warga negara adalah titik-titik. A. Mendapatkan fasilitas yang baik, B. Mendapatkan hidup yang susah, C. Tinggal di lingkungan yang tidak aman, D. Tempat sekolah jauh dan rusak. Hak kita sebagai warga negara yaitu A. Mendapatkan fasilitas yang baik. Kita lanjut ke nomor 5. Kita hidup di lingkungan masyarakat, tetangga harus saling titik-titik. A. Mengejeknya, B. Memusuhinya, C. Tolong menolong, D. Tidak peduli. Jika kita hidup di masyarakat harus saling C. Tolong menolong. Nomor 6. Mendapatkan jaminan kesehatan merupakan titik-titik kita sebagai warga negara. A. Kewajiban, B. Kesempatan, C. Keserasian, D. Hak. Mendapatkan jaminan kesehatan merupakan hak kita sebagai warga negara. Nomor 7. Ketika ada temanmu yang berbeda agama akan beribadah, kamu harus titik-titik. A. Melarangnya, B. Menegurnya, C. Menghormatinya, D. Mengikutinya. Saat ada temanmu yang akan beribadah, sikap kamu harus C. Menghormatinya. Nomor 8. Sikap yang benar sebagai warga negara yang baik adalah titik-titik. A. Mendahulukan kewajiban daripada hak, B. Menuntut hak sebelum kewajiban, C. Terus menerus menuntut hak, D. Kewajiban tidak dilaksanakan. Jawabannya adalah A. Mendahulukan kewajiban daripada hak. Kita langsung masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.10 nomor 1. Kalimat yang berisi saran untuk seseorang dalam bentuk nasihat atau himbauan adalah kalimat titik-titik. A. Ajakan, B. Perintah, C. Saran, D. Tanya. Kalimat yang berisi saran untuk seseorang disebut kalimat C. Saran. Jika A. Kalimat ajakan adalah
kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang B, kalimat perintah adalah kalimat yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang D, kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada seseorang guna memperoleh sebuah jawaban. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk kalimat saran adalah titik-titik. A. Ambil buku itu. B. Kamu dari mana? C. Ayo kita sekolah. D. Sebaiknya kamu belajar. Jawabannya adalah D. Sebaiknya kamu belajar. Jika A. Ambil buku itu merupakan kalimat perintah. Yang B. Kamu dari mana? Contoh dari kalimat tanya. Yang C. Ayo kita sekolah merupakan contoh kalimat ajakan. Nomor 3. Berikut ini yang bukan prinsip dari kalimat efektif adalah titik-titik. A. Kepaduan. B. Keuntungan. C. Kelogisan. D. Kecermatan. Yang bukan prinsip dari kalimat efektif yaitu B. Keuntungan, ya. Kita harus tahu dulu kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami pembaca atau pendengarnya. Nomor 4. Contoh kalimat efektif adalah titik-titik. A. Siti sedang mencuci piring. B. Sudah saya baca buku itu. C. Guru baru pergi ke ruang guru. D. Saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Jawabannya adalah A. Siti sedang mencuci piring. Nomor 5. Hal yang perlu dilakukan saat berbicara dengan orang lain adalah titik-titik. A. Menggunakan suara keras atau membentak. B. Tidak usah mendengarkan. C. Menatap mata orang yang berbicara. D. Meninggalkannya begitu saja. Saat berbicara dengan orang lain, sikap kita harusnya C. Menatap orang yang berbicara. Nomor 6. Jika ada temanmu yang membuang sampah sembarangan, sebaiknya titik-titik. A. Ditegur. B. Dimarahi. C. Dibiarkan. D. Dipukuli. Jawabannya adalah A. Ditegur. Nomor 7. Agar kita disenangi orang lain, maka sebaiknya titik-titik. A. Membicarakan keburukannya. B. Membencinya. C. Lebih sering menyendiri. D. Bersikap baik kepada orang lain. Agar kita disenangi orang lain, maka sebaiknya kita bersikap baik kepada orang lain. Nomor 8. Jika kamu memiliki teman yang berbeda suku, maka sebaiknya titik-titik. A. Saling menghormati. B. Saling menjauhi. C. Saling mengejek. D. Berteman dengan yang sukunya sama. Jika kamu memiliki teman yang berbeda suku, maka sebaiknya A. Saling menghormati. Kita lanjut masuk materi matematika KD 3.3. Nomor 1. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 260. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah titik-titik. A. 100 ditambah 160. B. 150 ditambah 120. C. 130 ditambah 110. D. 120 ditambah 90. Caranya,
Jika menemui soal yang bilangan pertama dan keduanya ada angka 0, sementara kita hilangkan dulu. Contohnya begini, 120 ditambah 90. Kita hilangkan nolnya dulu. Jadi 12 ditambah 9 sama dengan 21. Kemudian kita kembalikan nolnya. Harusnya jawabannya 210. Dengan cara penghitungannya 120 ditambah 90 sama dengan 210. Jadi jawabannya adalah A. 100 ditambah 160 sama dengan 260. Nomor 2, 1568 ditambah titik-titik sama dengan 2780. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. 1221, B. 1212, C. 1321, D. 1312. Caranya yaitu 2780 kita kurangi 1568. Yuk kita kurangi ya. 0 kurangi 8 kan tidak bisa, kita pinjam dari depannya. Jadi 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Ini tadi sudah dipinjam, berarti tinggal 7. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. 7 kurangi 5 sama dengan 2. 2 kurangi 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah B. 1212. Nomor 3, titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 500. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. 900 dikurangi 300, B. 800 dikurangi 300, C. 700 dikurangi 300, D. 600 dikurangi 300. Caranya sama mirip nomor 1. Jika menemui soal seperti ini, kita pilih bilangan yang depannya harus lebih besar daripada hasilnya 500. Dan caranya yaitu jawabannya 800 dikurangi 300. Caranya seperti nomor 1. Nolnya ini kita hilangkan semua. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Nolnya dikembalikan jadi 500. Nomor 4, titik-titik dikurangi 150 sama dengan 500. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. 550, B. 600, C. 650, D. 700. Caranya 500 kita jumlahkan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 5 sama dengan 5. 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah C. 650. Kita lanjut ke nomor 5. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 56. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. 7 kali 4, B. 7 kali 5, C. 7 kali 8, D. 7 kali 9. Kita harus tahu dasarnya dulu dan harus hafal perkalian ya. Kita contohkan A. 7 kali 4 sama dengan 28. 7 kali 5 sama dengan 35. 7 kali 8 sama dengan 56. 7 kali 9 sama dengan 63. Jadi jawabannya adalah C. 7 kali 8. Kita lanjut ke nomor 6.
Perkalian yang kemungkinannya hasilnya 500 adalah titik-titik. A 15 kali 35, B 25 dikali 25, C 25 dikali 20, D 25 dikali 10. Nah, caranya, jika menemui soal bilangan pertama atau bilangan kedua ada angka 0, sementara kita hilangkan dulu ya. Contohnya ini, jadi jawabannya adalah C. 25 dikali 2 sama dengan 50. Kita tambahkan angka 0 jadi 500. Jadi jawabannya untuk nomor 6 adalah C. Nomor 7. Kemungkinan pembagian yang hasilnya 400 adalah titik-titik. A 1400 dibagi 2, B 1500 dibagi 3, C 1600 dibagi 4, D 1800 dibagi 5. Jawabannya adalah C 1600 dibagi 4. Dari mana ini? Kita juga harus hafal perkalian dan pembagian ya. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Nah, nolnya kita kembalikan jadi 1400 ya. 16 kita bagi 4 kan sama dengan 4, nolnya dikembalikan jadi 400. Yang A 1400 dibagi 2, 14 bagi 2 sama dengan 7, terus nolnya dikembalikan jadi 700. Yang ini 15 dibagi 3 sama dengan 5, nolnya dikembalikan jadi 500. Kita lanjut ke nomor 8. Hasil dari 150 dibagi titik-titik sama dengan 5 adalah A 20, B 30, C 40, D 50. Caranya 150 kita bagi 5. Jadi jawabannya adalah B 30. Terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa tambah pintar, berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan jangan lupa tunggu kelanjutan latihan soal PAS kelas 3 tema 4 bagian yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.